Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah dahsyat, hebat, luar biasa, Allahu Akbar. Yes. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Bagaimana? Semangat? Semangat ya. Ya, hari ini jumpa kembali dengan Afi. Hari ini kita akan belajar mengenai IPS di tema 2 dengan subtema 1 dan 2. Ya, seperti biasa sebelum pembelajaran dimulai kita baca bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas apa sih di IPS tema 2? Ya, di IPS tema 2 ini seperti kelas 5 sebelumnya, kita akan membahas mengenai peristiwa penting di Indonesia. Apa ya? Ada yang tahu? Mulai di bulan Agustus, peristiwa apa yang penting? Ya, 17 Agustus tahun 45. Ya, kita akan memperingati kemerdekaan Indonesia. Nah, di tema 2 ini kita akan membahas mengenai peristiwa penting proklamasi, lalu maknanya, apa saja makna dari proklamasi, kemudian tokoh-tokoh penting yang terlibat dalam proklamasi. Selain itu, kita juga akan mempelajari mengenai usaha atau upaya para pejuang untuk mempertahankan kemerdekaannya. Seperti itu. Peristiwa-peristiwa apa saja yang untuk mempertahankan kemerdekaan. Bagaimana? Teman-teman penasaran? Yuk kita bahas ya satu persatu. Ya, yang pertama kita akan sedikit mengenang mengenai proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Di kelas 5 kita sudah belajar ya mengenai proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Pasti teman-teman masih ingat ya, apalagi beberapa dari teman-teman pernah melaksanakan drama ini. Masih ingat? Masih ya. Nah, untuk itu Us akan sedikit memberitahu atau sedikit kita mengenang atau mengingat kembali. Seperti itu ya. Ya, proklamasi kemerdekaan itu dilakukan pada tanggal 17 Agustus 1945. Sebentar lagi ya kita akan memperingati kemerdekaan Indonesia. Pasti banyak kegiatan ya yang akan kita lakukan untuk meramaikannya, untuk memberikan rasa syukur kita atas para pejuang kita yang sudah melawan para penjajah. Lalu, peristiwa ini menjadi peristiwa penting bagi Indonesia karena menjadi tonggak sejarah di mana bangsa Indonesia itu berhak atas kemerdekaannya. Para pahlawan, para pejuang sudah bela-belain, udah membela dengan sepenuh jiwa raga untuk melawan para penjajah. Ya, untuk itu dengan proklamasi ini berarti memberikan hak kita untuk merdeka. Nah, setelah itu berarti kita wajib untuk mempertahankan. Lalu, proklamasi ini merdeka karena beberapa faktor, yaitu yang pertama, faktor apa? Adanya bom atom yang dijatuhkan oleh Amerika Serikat di Hiroshima pada tanggal 6 Agustus 1945. Dan setelah 3 hari, tanggal 9 Agustus, Amerika Serikat menjatuhkan bom lagi di kota Nagasaki. Nih, seperti ini nih dulunya, memberikan bom ke kota Hiroshima dan Nagasaki. Di situ orang-orang di Hiroshima, Nagasaki, Jepang banyak yang meninggal, banyak yang menjadi korban.
Nah, dengan itu Jepang itu akhirnya menyerah kepada tentara sekutu. Mereka itu menyerah, sudah berkewalahan mengurusi negaranya sendiri. Nah, peristiwa ini dijadikan kesempatan oleh bangsa Indonesia untuk segera membebaskan diri dari penjajahan Jepang. Masih ingat teman-teman? Nah, setelah seperti ini, dulu waktu pada tanggal 9 Agustus 1945 ada 3 tokoh pemimpin Indonesia yang berangkat ke darat Vietnam. Ada siapa saja? Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Dr. Regiman Widyodiningrat. Mereka pergi ke Vietnam, ke kota Dalat, bertemu dengan Jenderal Terrouchi. Mereka akan memperundingkan atau membicarakan mengenai kemerdekaan Indonesia. Ya, kenapa? Karena bahwa pasukan Jepang itu makin mendesak. Tidak apa-apa, kita sudah menyerah kepada pasukan sekutu. Maka Indonesia itu dalam mengalami kekosongan kekuasaan. Maka Indonesia berhak untuk merdeka. Ya. Lalu Jenderal Terrouchi ini menjanjikan kepada bangsa Indonesia untuk merdeka. Ya. Lalu kemudian pada tanggal 14 Agustus 3 tokoh ini yang tadi ke Vietnam pulang ke tanah air. Nah, setelah pulang ke tanah air, lalu Kaisar Hirohito dari perwakilan dari Jepang itu memerintahkan kepada seluruh pasukan Jepang agar memberhentikan perang dan mengakui kekalahannya ya kepada rakyat Indonesia. Kemudian tanggal 15 Agustus Jepang itu menyerah tanpa syarat. Nah, kemudian pasukan dari Indonesia yaitu Sultan Syahrir mengetahui berita kekalahan Jepang. Nah, untuk itu maka Sultan Syahrir mendesak kepada Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta agar cepat-cepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Nah, namun Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta itu masih khawatir. Apa iya betul beritanya? Apa benar Jepang benar-benar sudah menyerah? Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta itu masih khawatir, jadi belum bisa memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Lalu pada tanggal 15 Agustus ini juga para pemuda itu mengadakan pertemuan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 17 Jakarta yang dipimpin oleh Khairul Saleh. Beliau membahas atau memperundingkan mengenai rencana kemerdekaan Indonesia. Lalu pada tanggal 16 Agustus 1945 utusan pemuda yang dari utusan golongan pemuda yakni Wikana dan Darwis itu menghadap Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta untuk cepat-cepat diumumkannya kemerdekaannya. Namun tadi Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta itu masih khawatir agar Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta tidak pelin-pelan atau tidak terkena hasutan orang lain, maka beliau itu dibawa ke Rengas Dengklok oleh para golongan muda. Nah, di sana itu bertemu dengan golongan tua. Salah satu golongan tua yaitu Ahmad Subarjo. Ya. Kemudian diadakannya pembicaraan antara Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, lalu dari para pemuda dan Ahmad Subarjo. Mereka membicarakan mengenai pelaksanaan proklamasi.
Setelah membicarakan, kemudian ternyata mendapat hasil, yaitu teks proklamasi ditulis di rumah Laksamana Tadasi Maeda, yaitu di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Para penyusun teks proklamasi itu ada Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Ahmad Subarjo ini adalah perwakilan dari golongan tua ya. Lalu konsep teks proklamasi ini ditulis oleh Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno sendiri yang menulis dengan tangan beliau sendiri. Nah, saat itu hadir pula ada BM Dia, lalu Sayuti Melik, Soekarni, dan Sudiro. Di situ Soekarni mengusulkan agar yang mendatangani teks proklamasi itu adalah Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dengan atas nama bangsa Indonesia. Kemudian setelah dikonsep, kemudian teks proklamasi diketik oleh Sayuti Melik. Nah, pagi harinya pada tanggal 17 Agustus di kediaman Soekarno, yaitu Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 telah hadir. Antara lain ada Suwirjo, Wilopo, Gafar, Pringgodikdo, Tabrani, dan Trimurti. Acara dimulai pada pukul 10 dengan pembacaan proklamasi oleh Soekarno dan disambung pidato singkat tanpa teks. Seperti kita waktu upacara 17-an ini di desa-desa, biasanya jam 10 tet atau jam 10 pas akan mendengarkan suara ledakan ya. Nah, itu menandakan kita sudah merdeka. Ya. Kemudian bendera merah putih yang telah dijahit oleh Ibu Fatmawati dikibarkan oleh Abdul Latif Hendraningrat dan Suhud. Itu adalah sedikit mengingat kembali mengenai peristiwa penting proklamasi kemerdekaan Indonesia. Bagaimana? Paham? Insya Allah paham ya. Nah, setelah kita mengetahui peristiwa pentingnya, kita akan belajar mengenai makna proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ya, kita akan belajar apa sih maknanya kita proklamasi atau cuma merdeka saja. Lihat ya. Ya. Yang pertama, makna proklamasi kemerdekaan Indonesia bagi bangsa Indonesia sebagai puncak perjuangan Indonesia. Ya, sejak para penjajah datang dan menguasai Indonesia, segenap rakyat itu tidak henti-hentinya melakukan perlawanan ya teman-teman. Untuk apa? Untuk mempertahankan Indonesia. Para pahlawan gencar-gencarnya untuk melawan para penjajah. Mereka itu bersatu padu dari Sabang sampai Merauke, bersatu padu untuk melawan para penjajah. Banyak sekali tokoh yang terlibat dalam perjuangan tersebut demi tercapainya sebuah kemerdekaan. Nah, proklamasi kemerdekaan Indonesia ini yang menjadi hasil dari perjuangan para pahlawan. Maka sebagai puncak perjuangan Indonesia. Yang kedua, pengakuan kepada dunia luar. Ya, dengan adanya proklamasi kemerdekaan Indonesia, negara-negara lain mengetahui bahwa bangsa Indonesia itu telah merdeka ya teman-teman. Ya, dengan diadakannya upacara dan pembacaan teks proklamasi, berarti Indonesia telah menyatakan kemerdekaannya pada dunia luar atau seluruh negara di dunia. Kemudian, secara de facto atau pernyataan de facto, Indonesia menyatakan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Ya. Nah, secara de jure atau pernyataan de jure, Indonesia itu memperoleh pengakuan dari negara lain, yaitu Mesir salah satunya pada tanggal 18 November. Jadi jika de facto itu pernyataan dari dalam negeri sendiri, kalau de jure itu adanya pengakuan dari negara lain. Kemudian, ketiga, menaikkan martabat bangsa.
Ya, pembacaan teks proklamasi memberitahuan kepada negara lain bahwa Indonesia itu negara yang bebas dari penjajahan, negara yang memiliki martabat dan negara yang mandiri. Keempat, lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, proklamasi kemerdekaan Indonesia menunjukkan bahwa Indonesia telah seutuhnya menjadi negara yang merdeka. Indonesia itu negara yang dibangun oleh rakyat untuk rakyat. Negara Indonesia itu negara mandiri yang tidak tergantung kepada negara lain. Dan terakhir, proklamasi sebagai tonggak sejarah negara Indonesia. Ya, bahwa artinya proklamasi kemerdekaan Indonesia sebagai penanda merdekanya Indonesia. Ya, bahwa sebagai penanda awal dari masa kemerdekaan Indonesia yang terbebas dari belenggu penjajahan. Ya, jadi makna proklamasi itu ada 5 ya teman-teman. Sebagai puncak perjuangan, pengakuan kepada dunia luar, menaikkan martabat bangsa, lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan terakhir proklamasi sebagai tonggak sejarah negara Indonesia. Kemudian kita akan mengenal tokoh-tokoh penting proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang pertama, beliau adalah Soekarno, Insinyur Soekarno, atau lebih dikenal dengan Bung Karno. Ya, Bung Karno. Bung Karno ini lahir di Blitar, Jawa Timur pada tanggal 6 Juni ya. Beliau itu berperan dalam menyusun, menandatangani, serta membacakan teks proklamasi. Beliau juga sebagai menjadi presiden pertama ya di Indonesia. Beliau juga pernah memimpin organisasi yang ada di Indonesia, yaitu ada Putera, Cawusaniin, dan PPKI. Yang kedua adalah Dr. Andes Muhammad Hatta. Ya, beliau atau dikenal dengan Bung Hatta. Bung Hatta ini lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat pada tanggal 12 Agustus 1902. Peran beliau yaitu hampir sama seperti Insinyur Soekarno. Ada perumusan, menandatangani, dan membacakan teks proklamasi. Beliau juga sebagai wakil presiden pertama di Indonesia. Yang ketiga, Ahmad Subarjo, Jojo Hadi Surjo. Ya, atau lebih dikenal dengan Ahmad Subarjo. Ahmad Subarjo ini lahir di Kerawang, Jawa Barat tanggal 23 Maret 1896. Beliau ini menteri pertama dari Menteri Luar Negeri Indonesia yang pertama. Beliau juga menjadi salah satu tokoh golongan tua ya yang berperan dalam penyusunan teks proklamasi dan berperan penting dalam peristiwa Rengas Dengklok. Selanjutnya ada Laksamana Muda Tadashi Maeda. Beliau ini adalah orang dari perwakilan Jepang yang memiliki simpati, memiliki baik hati kepada Indonesia untuk membantu kemerdekaan. Ya, beliau ini membantu persiapan konsep teks proklamasi dengan mempersilahkan rumahnya untuk digunakan kegiatan yang sangat penting untuk penyusunan teks proklamasi. Beliau juga menerima bintang jasa naraya dari pemerintahan Indonesia sebagai baik hatinya. Maka Indonesia itu memberikan sebuah jasa atau penghargaan berupa bintang jasa naraya. Selanjutnya, siapa ini? Ya, beliau adalah Soekarni. Soekarni ini lahir di Blitar, Jawa Timur 14 Juli 1916.
Beliau ini yang mengusulkan agar teks proklamasi itu ditandatangani oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Beliau juga pernah bekerja di kantor berita Domai Sendenbu atau Barisan Propaganda Jepang dan kantor pusat Seinindan. Selanjutnya, ya ini dia ibu kita, Ibu Fatmawati. Ibu Fatmawati atau yang bernama aslinya Fatimah itu lahir di Bengkulu pada tahun 1923. Beliau ini yang menjahit bendera merah putih. Nah, selanjutnya siapa ini? Ya, Sayuti Melik. Ya, Sayuti Melik ini perannya sebagai tokoh yang mengetik teks proklamasi. Pasti teman-teman udah hafal ya. Sayuti Melik itu adalah tokoh yang mengetik teks proklamasi di rumah Laksamana Muda Tadasi Maida di Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat. Lalu ada yang mengibarkan bendera merah putih pada saat proklamasi, yaitu Abdul Latif Indraningrat dan Suhud. Kemudian ada Khairul Saleh. Ya, Khairul Saleh ini pada masa pendudukan Jepang, beliau itu tergabung dalam Angkatan Muda Indonesia yang dibentuk Jepang. Beliau menjadi pemimpin pertemuan pemuda di Gedung Bakteriologi. Ya, seperti itu adalah tokoh-tokoh penting dalam peristiwa proklamasi. Ya, selanjutnya kita akan belajar mengenai perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Nah, teman-teman, setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, bangsa Indonesia ternyata masih terus berjuang loh, masih terus berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari gangguan bangsa asing yang datang. Salah satunya dari pemerintahan Belanda. Ya, pasukan Belanda kembali datang ke tanah air. Nah, kedatangan ini disambut dengan berbagai bentuk perlawanan bangsa Indonesia. Kenapa? Bangsa Indonesia itu khawatir wilayahnya akan direbut kembali oleh Belanda. Padahal kita sudah proklamasi ya teman-teman, kita sudah merdeka. Namun Belanda masih tetap datang ke Indonesia ingin merebut kekuasaan. Sehingga sejak tahun 1945 sampai 1950 terjadi berbagai macam pertempuran di berbagai daerah antara pihak Indonesia dengan pihak Belanda yang dibantu oleh pasukan Inggris. Ternyata Inggris mendompleng sama Belanda, ya, yang disebut dengan pasukan Nica. Nah, yang pertama kita akan belajar mengenai bentuk perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia pada pertempuran Surabaya. Ya, pasti ini kita sudah tidak asing ya, pada pertempuran 10 November atau kita sering kenal dengan Hari Pahlawan. Ya, pada tanggal 25 Oktober, bahwa tentara sekutu yang dipimpin oleh Brigadir Jenderal Malabi itu datang ke Indonesia. Kemudian tanggal 27 sampai 30 Oktober, pasukan yang dipimpin oleh Jenderal Malabi ini terjadi kontak senjata antara para pemuda Indonesia dengan pasukan Inggris. Nah, dalam pertempuran ini pasukan Inggris itu dapat dipukul mundur. Bahkan puncak dari pertempuran tersebut adalah terbunuhnya pemimpin pasukan Inggris, yaitu Brigadir Jenderal Malabi. Wah, pemimpinnya sudah kita bunuh teman-teman. Lalu bagaimana? Ternyata
pada tanggal 9 November itu Inggris mengeluarkan ultimatum yang berisi semua rakyat Indonesia itu untuk menyerahkan diri. Mereka memberikan ultimatum bahwa semua pimpinan dan semua orang itu yang bersenjata harus melapor dan meletakkan senjatanya di tempat yang sudah ditentukan, lalu untuk menyerahkan diri dengan cara mengangkat tangan. Nah, namun ultimatum tersebut ditolak mentah-mentah oleh bangsa Indonesia. Ya, nah pada tanggal 10 November terjadi pertempuran yang sangat dahsyat, teman-teman. Pasukan Inggris menggempur Surabaya dari darat, laut, dan utara. Wah, udara. Wah, sepertinya mengecamkan sekali ya. Nah, itu namun dengan kegigihan para pahlawan kita dapat mempertahankan kemerdekaan. Nah, tokoh yang terkenal atau yang memimpin dalam pasukan peristiwa pertempuran 10 November ini, beliau adalah Bung Tomo. Nih, Bung Tomo. Beliau terkenal sekali dengan pidatonya. Terkenal dengan pidato Bung Tomo. Teman-teman boleh mencari di internet mengenai pidato Bung Tomo yang terkenal. Beliau memberikan semangat yang membara untuk para rakyat Indonesia agar mempertahankan Indonesia. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai pertempuran apa ya? Ya, selanjutnya pertempuran Ambarawa. Ya, pada tanggal 20 Oktober 1945, tentara sekutu di bawah pimpinan Brigadir Bethel mendarat di Semarang dengan maksud mengurus tawanan perang. Ya, mereka datang ke Semarang, maksudnya itu untuk mengurus tawanan perang yang dari sekutu yang ditawan oleh bangsa Indonesia. Nah, kedatangan sekutu ini ternyata diboncengi atau didomlengi oleh Netherlands Indies Civil Administration atau NICA. Namun, ketika pasukan sekutu dan NICA telah sampai di Ambarawa dan Magelang untuk membebaskan para tawanan tentara Belanda, para tawanan tersebut justru dipersenjatai oleh sekutu, maka menimbulkan kemarahan pada pihak Indonesia. Loh, katanya mau mengurus, malah tawanannya dikasih senjata. Berarti sama aja ingin mengajak untuk pertempuran kembali. Lalu pada tanggal 26 Oktober 1945 di kota Magelang terjadi pertempuran antara pasukan Tentara Keamanan Rakyat dari TKR Indonesia dengan pasukan gabungan Inggris dan NICA. Ya. Kemudian pada tanggal 12 Desember pertempuran berkobar di Ambarawa. Ini sangat genting sekali ya. Jadinya banyak pertempuran. Lalu dalam pertempuran pimpinan TKR dari Purwokerto, ini yang memimpin ya, yaitu Letnan Kolonel Isdiman. Ternyata gugur, teman-teman. Lalu bagaimana ini? Padahal lagi genting-gentingnya ya. Ya, pimpinan pasukan diambil oleh Kolonel Sudirman, Panglima Divisi di Purwokerto, sama-sama dari Purwokerto, memimpin langsung dalam pertempurannya. Ya, kemudian tanggal 15 Desember pertempuran berakhir. Ya, Indonesia berhasil merebut Ambarawa dan sekutu dibuat mundur. Keren, kita bisa merebut kembali Ambarawa dan mempertahankan kemerdekaan. Nah, kemenangan pertempuran ini diabadikan dengan didirikannya Monumen Palagan Ambarawa dan diperangi sebagai hari jadi TNI Angkatan Darat atau Hari Juang Kartika. Jadi jika kita lihat
hari jadinya TNI Angkatan Darat, berarti itu menunjukkan kita sama saja mengenang mengenai pertempuran Ambarawa. Ya, selanjutnya Bandung Lautan Api. Ya, Bandung Lautan Api juga terjadi pertempuran di sana. Ya, Tentara Sekutu mengeluarkan peringatan pertama agar kota Bandung dikosongkan pada tanggal 21 November 1945. Pasukan Sekutu memberikan waktu sampai tanggal 29 November. Ya, tetapi pemerintahan Indonesia dan para pejuang tidak memperdulikan. Buat apa untuk mengosongkan kota Bandung, padahal kota Bandung ini adalah kota kita sendiri ya teman-teman. Nah, tanggal 23 Maret 1946 terjadi peristiwa kebakaran besar di kota Bandung. Dalam waktu 7 jam, sudah 200.000 penduduk Bandung membakar rumah mereka. Mereka itu sengaja membakar, meninggalkan kota menuju pegunungan. Ini kenapa? Nah, untuk mencegah tentara Sekutu dan tentara Nica Belanda dapat menggunakan kota Bandung sebagai markas strategis militer dalam perang kemerdekaan Indonesia. Orang-orang Bandung itu tidak mau Sekutu atau para penjajah menempati tempat mereka menjadi markas strategisnya. Ya, pertempuran yang paling besar itu terjadi di desa Teyukolot, di mana terdapat gudang amunisi besar milik tentara Sekutu. Dalam pertempuran ini, Muhammad Toha dan Ramdan, dua anggota milisi Barisan Rakyat Indonesia, terjun dalam misi untuk menghancurkan gedung amunisi tersebut. Dan alhamdulillah Muhammad Toha berhasil meledakkan gedung tersebut. Nah, ini adalah contoh ledakan-ledakan atau pembakaran yang ada di Bandung. Lalu tokoh yang berjuang dalam pertempuran ini ada Kolonel Abdul Haris Nasution, Aruji Kartawinata, Surya Dharma, dan Muhammad Toha. Nah, selanjutnya pertempuran Medan Area. Nah, pada tanggal 13 Oktober 1945, pasukan Sekutu yang dipimpin oleh T.E.D. Kelly tiba di Medan yang diboncengi oleh Nica. Pada Barisan Pemuda Indonesia dipimpin oleh Ahmad Thohir. Nah, kemarahan rakyat Medan itu terhadap Sekutu dan Nica berawal dari peristiwa di hotel. Kenapa? Ada apa di hotel? Nah, saat itu dari rakyat Indonesia salah seorang melihat ada seorang anggota Nica itu menginjak-injak bendera merah putih di atas hotel. Nah, itu menjadi sebuah kemarahan besar bagi rakyat Indonesia. Kemudian, makanya timbullah pertempuran. Nah, pertempuran ini meluas hingga Pemantang, Siantar, dan Brastagi. Kemudian, pada bulan Desember 1945, pasukan Sekutu menetapkan batas-batas wilayah kekuasaan mereka. Daerah itu mereka sebut dengan Medan Area. Maka pertempuran ini disebut dengan pertempuran Medan Area. Lalu, pasukan Sekutu meninggalkan Medan pada bulan Desember 1945. Nah, sesudah itu pasukan Indonesia berhadapan dengan Belanda hingga meletusnya agresi militer Belanda I pada bulan Juli 1945. Ini ya di Medan, awal mulanya itu adalah adanya dari Sekutu yang merebut bendera, menurunkan bendera merah putih dan menginjak-injak. Kemudian ya, kita ada perlawanan terhadap agresi militer Belanda I. Ya, agresi militer Belanda I atau Operasi Prodok
atau Operasi Produk merupakan operasi militer Belanda yang dilakukan di Pulau Jawa dan Sumatera. Operasi militer ini dimulai pada tanggal 21 Juli 1947 sampai dengan tanggal 5 Agustus 1947. Nah, perlawanan ini diawali dengan adanya perbedaan penafsiran dari hasil perundingan Linggarjati yang telah disepakati bersama pada tanggal 15 Maret 1945. Nanti di video selanjutnya kita akan belajar mengenai perundingan-perundingan. Setelah itu, tanggal 4 Agustus 1947, pemerintahan Indonesia dan Belanda sepakat untuk melakukan gencatan senjata. Adanya perlawanan. Ya. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan Indonesia dan Belanda, Dewan PBB membentuk Komisi Tiga Negara atau KTN yang beranggotakan dari wakil Australia, ya itu pilihan dari Indonesia, wakil Australia. Lalu ada wakil Belgia, itu adalah pilihan dari Belanda, dan Amerika Serikat atas pilihan Australia dan Belgia. Itu. Dan terakhir, perlawanan terhadap agresi militer Belanda II. Agresi militer Belanda II ini disebut dengan Operasi Gagak, ya, atau Operasi Krai. Nah, perlawanan ini diawali dengan penyerangan di ibu kota Indonesia, Yogyakarta. Ya, dulu itu ibu kota Indonesia itu pertama kali di Yogyakarta. Nah, pertempuran ini berawal dari tanggal 19 Desember 1948. Nah, penyerangan dilakukan dengan cara menurunkan pasukan terjun payung di lapangan terbang Maguwo. Nah, selain menurunkan pasukan terjun payung, mereka juga melakukan penculikan terhadap Soekarno dan Muhammad Hatta ke Pulau Bangka. Nah, untuk melakukan perlawanan, pasukan Indonesia dipimpin Panglima Besar Jenderal Sudirman. Pasukan Indonesia itu memutuskan untuk melakukan perang gerilya, teman-teman, di daerah pedalaman. Nah, taktik perang gerilya ini itu menjadi cara yang ampuh dengan cara menyerang pasukan dengan tiba-tiba dan kemudian bersembunyi dengan cepat. Jadi Indonesia itu menggunakan taktik gerilya. Mereka bersembunyi, lalu tiba-tiba menyerang, kemudian bersembunyi lagi, seperti itu. Nah, dengan menggunakan taktik gerilya, pihak Belanda hanya bisa menguasai daerah perkotaan saja. Nah, kemudian tanggal 1 Maret 1949 yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Soeharto berhasil merebut kota Yogyakarta dalam waktu 6 jam dengan taktik gerilya ini. Hal ini membuktikan bahwa Indonesia masih mempunyai kekuatan militer dan menghapus propaganda Belanda yang menyatakan Indonesia telah kalah dari Belanda. Dan alhamdulillah semua pertempuran, semua perlawanan Indonesia bisa dilaksanakan dan alhamdulillah kita bisa mempertahankan. Ya, terima kasih teman-teman. Kita sudah belajar mengenai sejarah Indonesia dari proklamasi, kemudian maknanya, lalu tokoh-tokoh yang terlibat dalam proklamasi, kemudian upaya dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Jadi kita tahu ya bahwa para pahlawan itu dulunya bagaimana mereka berkorban dengan sepenuh hati untuk mempertahankan Indonesia. Ya, jadi kita sebagai rakyat Indonesia sekarang wajib bersyukur ya dengan kemerdekaan yang ada.
Terima kasih ya teman-teman. Ya, sebelum Us akhiri, kita baca bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Us harap teman-teman bisa membaca dari bacaan yang ada, bisa membuka internet agar lebih tahu lagi mengenai sejarah Indonesia. Ya, jangan bosan untuk membaca, tetap semangat ya teman-teman, dan jaga kesehatan kalian. Ya, dari Us cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.